Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to the third meeting of public speaking class. And today we are going to discuss about speech preparation. One of each preparation is selecting a topic. Selamat pagi semua, selamat datang di kelas public speaking di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan mendiskusikan materi tentang masih sama dengan yang sebelumnya yaitu speech preparation, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus terhadap how we select the topic ya, bagaimana kita menyiapkan topik. Topik apa yang akan kita sampaikan ketika kita melakukan public speaking, salah satunya yaitu pidato. Hmm, Baik, sebelum membahas terlebih dahulu how we select the topic or the way eh, cara bagaimana memilih topik, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke topik utamanya yaitu the ways to select topic, pastikan kalian pelatih confidence kalian terlebih dahulu ya. Melatih confidence-nya apa? Karena dalam memilih topik itu kalian harus tahu betul sebenarnya kalian itu memahami atau tidak topik yang akan kalian bahas begitu. Salah satunya cara untuk supaya kalian lebih confidence yaitu dealing with nervousness ya. Ketika kita memilih topik sebenarnya ada keraguan-raguan begitu ya atau nervous atau mungkin bingung begitu ya. Nah, cara bagaimana supaya kita tidak bingung nanti ada beberapa strategi yang harus kita pakai sebelum memilih menselect the topic gitu ya. Jadi nggak apa-apa nervous atau masih bingung itu nggak apa-apa hal wajar ketika kita akan melakukan pidato begitu ya. Tapi kita harus deal with our nervousness begitu ya. Dengan nanti beberapa strategi yang akan saya sampaikan begitu. Selanjutnya acquire speaking experience. Nah, pastikan juga ketika kita mau melakukan pidato atau melakukan public speaking, sering-seringlah kita em, berpengalaman dalam praktek speaking ya. Artinya jangan sampai karena kita mau latihan public speaking, tapi latihannya hanya karena ada assignment saja. Sebenarnya presentasi kalian saat di kelas itu merupakan salah satu kemampuan yang bisa mengasah public speaking kalian begitu. Jadi pastikan kalian having enough experience to speak in front of a lot of persons ya. Karena apa? Karena ketika kita sudah melatih diri kita untuk maju ke depan, berbicara di depan banyak orang, itu akan nanti nervousness akan hilang, kemudian confidence kita juga menjadi lebih eh, siap dan bertambah begitu ya. Nah, satu lagi prepare, prepare, and prepare. Nah, salah satu preparation itu bukan hanya ketika kita speak up ya. Salah satu prepare dalam public speaking itu adalah juga mempersiapkan skripnya. Jadi kenapa dalam mata kuliah public speaking ini saya dahulukan materinya how to create a speech script sebelum kita praktis nanti ya saat middle term test atau mungkin saat untuk anak-anak online itu ketika kalian datang di kelas offline. Nah, itu adalah waktu kalian untuk praktis gitu ya. Tapi sebelumnya saya minta kalian untuk prepare the script first. That is why in this meeting we have to select topic gitu ya. Selanjutnya think positively ya, whatever do you find while processing, creating the speech script ya, eh, berusaha untuk selalu berpikir positif begitu ya. Selanjutnya adalah gunakan the power visualization. Visualization mental imaging in which speaker vividly picture themselves giving a successful presentation ya. Nah, mungkin ketika nanti kalian praktis untuk memudahkan apa yang akan disampaikan, atau materi yang akan disampaikan, salah satunya juga bisa pakai visualization begitu ya. Atau ketika praktis juga kita bisa memvisualize, imagine that you are in front of many people and then you you do some speaking practice gitu. Nah, itu juga bisa melatih ya.
dan dealing with our confidence juga gitu. Dan expect perfection satu lagi adalah mungkin ketika kita mempersiapkan public speaking, baik itu skripnya ataupun delivery-nya, dan expect perfection ya sebenarnya mempersiapkan eh, itu baik ya, tapi jangan juga terlalu yang berimajinasi sampai perfection. Tidak ada yang sempurna ya, yang jelas harus berusaha lebih baik dan memberikan yang terbaik. Okay, so before we discuss about how we select the topic, pastikan topik kalian itu menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan eh, kenapa. Why have I been asked to speak ya? Kenapa saya diminta untuk berbicara? Think about the person who asks you gitu ya. Nah, ketika kalian mau melakukan public speaking, pastikan yang meminta kalian untuk menjadi speaker itu siapa. Dan kita harus berpikir, oh, misalnya public speakingnya itu diminta untuk mengisi acara kesehatan atau pendidikan atau acara eh, acara acara formal begitu ya. Jadi ketika kita sudah memikirkan itu, maka skripnya pun akan menyesuaikan begitu ya. Jangan sampai kita diminta untuk menjadi speaker di acara pendidikan, tapi materi yang kita sampaikan adalah tentang ekonomi atau kesehatan. Sebenarnya mungkin untuk beberapa hal tidak apa-apa, tapi sebaiknya topik pembicaraan kita itu sesuai dengan audiensnya begitu ya. Who am I talking to? Nah, think about who is in the audience. Nah, yang tadi juga sudah saya sampaikan, kalian juga harus uh, perhatikan betul audiensnya siapa. Audiensnya itu membutuhkan apa sih dari speech yang kita sampaikan. Nah, jadi kita harus melakukan research ya. Ketika kita mau melakukan public speaking itu sebenarnya juga harus melakukan research. Kita tanya nanti audiens yang menghadiri public speaking kita itu siapa. Terus yang meminta kita untuk melakukan public speaking itu siapa. Jadi itu harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum menentukan topik atau membuat skripnya. Karena apa? Karena ketika kita membuat skrip atau topik sesuai dengan keinginan kita tanpa tahu siapa institusi mana yang meminta kita untuk melakukan public speaking atau misalnya penontonnya itu siapa, itu nanti khawatir akan terjadi ketidaksesuaian antara apa yang kita sampaikan dan juga di audience expectation begitu ya. Baik itu dari kebutuhannya, expertise and expectationnya begitu ya. Selanjutnya, what do I want to achieve? Nah, salah satu juga yang membuat kita berhati-hati ketika menentukan topik adalah what do I want to achieve? Set your objective and your end result ya. Pastikan kalian mempunyai tujuan speaking speech kalian itu tujuannya untuk apa dan final results daripada your speaking itu apa. Tuh. Well, we come to the understanding of topic ya. Sebenarnya topik pidato itu apa sih? Atau selecting a topic itu apa sih? Selecting a topic is the process of selecting a broad area of knowledge and then narrowing the topic to one that is manageable for a given rhetorical situation. Ya. Jadi sebenarnya pemilih topik itu adalah sebuah proses menseleksi atau memilih beberapa eh, area pengetahuan yang kita tahu dan membuat itu menjadi lebih spesifik atau narrowing the topic ya. Karena semakin spesifik topik yang akan kita sampaikan itu semakin bagus. Jika topiknya terlalu general, semua pengetahuan yang kita dapat kita deliver begitu sebenarnya bagus juga. Cuman alangkah lebih baiknya menspesifikkan topik yang akan kita sampaikan gitu. Apalagi jika kita tahu audiensnya siapa dan yang meminta kita untuk speech itu juga siapa. Nah itu pasti mungkin pemilihan topiknya akan terarah ya begitu. Jadi selecting topik ini adalah sebuah proses ya, bagaimana kita menyeleksi, memilih beberapa ilmu, pengetahuan atau pengalaman yang kita punya dan kita sharing, deliver kepada audiens sesuai dengan kebutuhan audiens dan juga institusi yang meminta kita untuk melakukan public speaking gitu.
Selanjutnya, a topic is general theme, message or idea expressed in a speech or written work ya. Apa sih sebenarnya topik? Topik is a general theme, ya, message or idea. Jadi topik itu adalah eh, tema utama ya, atau pesan, atau ide yang ingin kita sampaikan dalam sebuah pidato, baik oral maupun tulis begitu ya, baik lisan maupun tulisan gitu ya. Jadi topik itu sangat penting karena apa? Karena itu adalah sebuah tema yang pasti akan menjadi mm, informasi yang akan diterima oleh audiens kita. Jadi pastikan topik yang disampaikan itu memang sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga ekspektasi audiens dan juga institusi atau lembaga atau acara yang diminta gitu ya. Yang sampai kita membuat speech based on our opinion, based on our uh, wants gitu ya, bukan needs daripada audiensnya ya, jangan sampai. Atau bisa dibilang, topik juga adalah a particular issue or idea that serves as the subject of speech ya. Bisa dibilang juga kalau misal topik itu adalah sebuah isu atau ide yang memang dijadikan sebagai subjek daripada sebuah pidato gitu. Nah, ini adalah beberapa tema atau topik-topik ya yang biasanya akan kita sampaikan gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan audiens dan juga demand daripada lembaga atau institusi atau acara yang akan kita hadiri gitu. Yang pertama mungkin topiknya apakah itu tentang politikal atau mungkin tentang hot atau tentang sosial media atau tentang sosial culture begitu ya, atau tentang eh, ekonomik begitu ya. Nah, itu biasanya ini menjadi beberapa topik yang hangat diperbincangkan sesuaikan dengan apa yang diminta oleh institusi, lembaga atau webinar-webinar yang meminta untuk membuat speech-nya begitu. Lalu bagaimana cara kita untuk memilih topik ya? Yang pertama yaitu adalah brainstorming. Mungkin ketika kita sudah diminta oleh suatu institusi untuk membawakan sebuah pidato begitu ya. Mungkin ada satu kebingungan karena mungkin tema temanya tema-temanya mungkin eh, pantas untuk dibahas, tapi sebenarnya bila kita gali, apalagi bila kita bertanya kepada pemilik acaranya atau misalnya nanti audiens siapa yang akan datang, itu akan lebih bagus untuk menentukan topiknya. Makanya salah satu caranya ways to get your topic is you have to do a brainstormingnya. Brainstorming ini adalah salah satu metode atau strategi mengenerate ide kalian ya. Tuliskan dulu semua ide-ide kalian, apa yang ada di dalam pikiran kalian dituliskan dulu gitu ya. Kemudian setelah itu kita relatekan dengan kebutuhan si lembaga atau institusi yang meminta kita untuk melakukan speech atau pidato ini ya. Brainstorming ini banyak sekali jenisnya atau strategi-strateginya, di antaranya ada gap filling, ada mind mapping, ada star bursting, ada storyboarding, ada SWOT analysis. Nah, nanti akan saya sampaikan ya salah satu atau beberapa yang menjadi strategi-strategi brainstorming ini. Nah, jika kalian ingin melihat lebih banyak apa saja sih brainstorming itu atau types of brainstorming itu, bisa di eh, visit website ini ya gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau visit, bisa kita klik di sini nanti dia akan muncul free online mind map maker. Continue with Google. Let's get work. Ini namanya adalah
salah satu website yang eh, bisa kita pakai untuk menselect ya topik apa yang akan kita bahas. Nah, itu nanti bisa dicoba oleh kalian ya. Selanjutnya ada personal inventory ya. Personal inventory ini adalah make a quick inventory of your experiences, interests, hobbies, skills, beliefs, and so forth. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan pidato itu bukan hanya teori-teori dari buku atau teori-teori dari artikel dan jurnal yang akan kita sampaikan begitu saja ya. Ada juga personal inventory artinya pengalaman kalian, minat kalian, hobi kalian, kemampuan dan juga kepercayaan itu sebenarnya bisa juga menjadi salah satu eh, topik dalam sebuah pidato gitu ya. Semua yang pernah kalian alami atau minat kalian, hobi kalian bisa dituliskan terlebih dahulu. Nanti setelah itu bisa kita menseleksinya menjadi lebih spesifik ya. Tuh. Selanjutnya ada clustering. Nah, clustering ini take a sheet of paper and divide it into nine columns as follow. Nah, nanti saya akan berikan contohnya ya. Ini dia. Jadi eh, saya jelaskan dulu. Dalam clustering ini kita bisa mendivide ya, mendivide, memberikan cluster-cluster artinya menempat-tempatkan sesuai dengan clusternya. Misalnya kalian ingin berpidato tentang Nabi Muhammad atau tentang Najwa Shihab atau tentang Pak Prabowo begitu. Nah, berarti beliau-beliau ini adalah masuk ke dalam name of person atau people. Atau misalnya kalian mau membahas speech kalian tentang tepat-tepat syarat dengan eh, agama begitu ya, seperti Mekah atau misalnya Taj Mahal begitu, atau misalnya juga Tembok Cina atau banyak hal tempat-tempat yang ingin kalian pidatokan juga tidak jadi masalah ya. Atau misalnya juga bisa things benda-benda yang memang dikeramati atau benda-benda yang seperti benda-benda di laptop atau misalnya handphone atau apapun itu sebenarnya bisa juga sih menjadi topik eh, pidato sesuai dengan kebutuhan daripada audiensnya gitu ya. Misalnya kita mau berpidato terkait dengan bagaimana mengoperasionalkan komputer terbaru misalnya gitu. Nah, itu juga bisa ya begitu. Jadi sesuai dengan tujuan daripada si topik si speechnya begitu. Nanti juga setelah pertemuan ini kita akan bahas tentang eh, purposes related speech ya. Jadi beberapa tujuan dalam pidato. Atau misalnya kalian mau memilih topik tentang events ya, acara atau kegiatan, proses of something, bagaimana memproses eh, komputer, misalnya kayak gitu, atau konsep, atau natural phenomenon ya, natural phenomenon itu biasanya seperti disaster, kemudian juga flood, ya, landslide, nah itu natural phenomenon yang sebenarnya bisa juga kita jadikan topik dalam pidato kita. Atau misalnya problem-problems yang memang terjadi di masyarakat, khususnya misalnya cyberbullying, atau misalnya social media addiction, children abuse gitu ya. Nah, itu bisa juga jadikan topik sesuai dengan tadi itu audiens dan permintaan daripada lembaga yang minta kita untuk melakukan pidato. Influence and policies, nah, dan juga beberapa kebijakan ya, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang misalnya ada yang pro atau kontra itu bisa juga kita jadikan sebuah topik dalam pidato gitu. Nah, selanjutnya strategi how we get our topic is by questioning, reading, and searching. Nah, bukan hanya based on our experiences, based on our bukan hanya clustering juga, tapi by questioning atau reading and searching the book ya dari magazine atau dari artikel. Kemudian ketika kita baca itu ada beberapa pertanyaan pemantik sehingga membuat kita untuk memberikan informasi ke halayak umum gitu ya.
Oke. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa sumber dalam memilih topik, di antaranya ada melalui website atau books, ada newspaper, articles, ensiklopedia, atau hasil survei, hasil research begitu ya. Jadi dalam penyampaian pidato itu bukan serta-merta kita menyampaikan opini atau argumen kita tanpa data yang valid. Jika kita ingin pidato kita itu dipercaya atau kredibel dan juga memang bukan hanya sekedar uh, delivering or argument or opinion, we have to give some valid information ya, baik itu dari hasil teori orang, hasil survei begitu. Nah, itu akan supporting material nanti ada di bagian body of speech ya. Jadi supporting material itu sangat penting ya untuk mendukung argumen atau opini kita sehingga pidato kita menjadi lebih eh, bermakna. Karena apa? Karena informasinya valid. Nah, itu adalah sumber-sumbernya. Sementara strategi dalam membuat topik itu kita bisa melakukan brainstorming, clustering, research atau observasi melalui baca buku, reading melalui beberapa artikel, reading, dan juga bisa questioning atau searching gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada clustering, di mana clustering ini kita akan membuat beberapa kolom ya. Pastikan kalian membuat kolom-kolom dengan tema people, places, atau things, atau events ya, processes, problem, natural phenomenon, teknologi, atau hot. Pokoknya apa yang ada di otak kalian atau ada di pikiran kalian itu bisa kalian masukkan ke dalam kotak-kotak ini ya. Sebenarnya ini bebas mau seperti apa format clusteringnya. Yang jelas clustering itu biasanya ada temanya di atas dan bawahnya adalah sub-sub temanya atau bagian-bagian daripada cluster tersebut. Seperti contohnya people, ini kan ada Muhammad, ada Najwa Shihab, ada Andi F. Noya, atau My Mother misalnya gitu. Kalau ingin berpidato tentang orang tua ya, ya it's okay, berarti ini masuk ke dalam cluster people begitu ya. Atau misalnya kalian ingin berpidato tentang tempat-tempat begitu ya, tempat-tempat itu kan ini places. Nah, misalnya kalian mau berpidato berkaitan dengan Islamic Boarding School atau National Parks atau hometown atau campus. Nah, itu bisa ya. Berarti jika topik pidatonya seperti itu, kalian masukkan ke dalam tesis gitu kan. Terkadang ketika kita menentukan topik itu ya, apalagi misalnya si pembau si pembuat acaranya atau institusi yang meminta kita untuk melakukan public speaking itu tidak memberitahu topik apa yang mereka minta untuk dibahas begitu ya. Nah, ini penting untuk kita menyesuaikan ya latar belakang institusinya dan juga audiensnya. Nah, jika memang itu tidak ada informasi terkait audiens dan juga demand daripada si pembuat acaranya, kita bisa melakukan clustering ini sehingga pastikan topik-topiknya yang memang sesuai ya, jangan sampai terlalu jauh dengan ekspektasi audiens dan juga demand daripada si pembuat acara. Nah, clustering juga bisa kita hmm, misalnya dalam pikiran kita itu, aduh aku ingin berpidato berkaitan dengan things kayak notebook, television, Al-Quran, practical book. Nah, itu juga bisa berarti masuk ke dalam things. Dan begitu juga tentang events ya. Events itu berarti seperti Idul Fitri, Idul Adha, 20 Desember, Hari Ibu, events atau saya mah Baduy gitu. Nah, itu kan events ya. Atau Yogyakarta Festival atau misalnya Nyepi gitu. Nah, itu bisa ya kita masukkan ke dalam topik-topik events begitu ya. Kalau misalnya kalian juga ingin membahas tentang sebuah proses, berarti topiknya biasanya berkaitan dengan prosedur. Misalnya kalian ingin sepertinya audiensnya memang mahasiswa-siswa IT begitu ya. Pastikan mungkin ketika kalian diminta untuk melakukan buah pidato di depan mahasiswa-siswa atau mahasiswa teknologi, berarti kan ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan seperti starting an online learning atau operating the computer gitu ya. Atau misalnya audiens ini adalah para ibu PKK begitu ya. Berarti proses cooking Sundanese food itu gimana sih? Begitu. Jadi sesuaikan dengan audiens dan juga demand daripada eh,
Sebelum pelaksanaan sholat Jumat, jadwal yang diusahakan sementara dulu. Layanan kembali buka pada pukul 13.00. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu eh, ada problem. Nah, problem ini berarti kalian melihat lingkungan sekitar kalian dan adanya misalnya video game addiction atau child exploitation atau demam Korea drama ya atau online teaching learning. Nah itu pastikan ketika kalian mau memilih topik kalian itu current isu ya yang kalian sampaikan ya khususnya bagi audiens-audiens yang memang anak-anak remaja begitu mereka lebih tertarik kepada lingkungan apa isu-isu terkini begitu ya atau juga bisa natural fenomena ya artinya tentang fenomena alam seperti kebakaran, gempa, ya, banjir begitu. Atau bisa juga misalnya kalian eh, ad- ada berpikir tentang teknologi ya. Berarti teknologi itu ya berkaitan dengan handphone, application, site platforms. Nah, itu ada berkaitan dengan teknologi. Jadi ini adalah salah satu strategi bagaimana cara kita untuk menselect the topic ya. Pastikan kalian memilih. Tidak semuanya harus dipakai. Brainstorming itu kan ada banyak. Salah satunya adalah clustering, kemudian juga main mapping, begitu. Nah, pilih salah satunya saja. Cuman ini hanya saya berikan contoh. Nah, kalau yang ini adalah mind mapping ya. Mind mapping itu kalian memilih salah satu tema. Kalau tadi kan clustering, sebenarnya temanya udah banyak banget. Cuma nanti kalian pilih which one that you want to deliver begitu. So, kalau untuk mind mapping ini sebenarnya lebih spesifik ya, di mana kalian bisa sudah menentukan setelah clustering. Misalnya kalian temanya memang tentang health, nanti setelah itu bisa kok lanjut ke mind mapping. Artinya health ini menjadi pilihan kalian dan kalian buat lebih spesifik lagi. Health itu kan kalau kita buat spesifik ada exercise-nya, ada stress-nya, ada sleep-nya, ada health-nya, ada diet-nya. Nah, which one that you want to deliver? Apakah misalnya exercise-nya, hal tentang exercise. Ya, berarti speaking atau speech topiknya tentang the benefits of aerobic. Misalnya, the benefits of stretching. Nah, itu kan sudah mulai tuh spesifik. Jadi, pastikan ketika kalian men-select the topik, membuat topik tersebut menjadi lebih spesifik ya. Karena ini temanya, dan ini subtemanya, dan ini juga sub-subtemanya. Jadi, semakin spesifik malah semakin bagus. Gitu ya. Selanjutnya ada juga tentang health nih, tapi kalian ingin membicarakan tentang diet ya. Which diet that you want to choose? Pasti kan orang bertanya-tanya which diet that you want to deliver. Diet yang seperti apa dan dari mana sih yang akan kamu sampaikan? Apakah diet yang berkaitan dengan foods, vegetables, low in fat? Nah itu seperti the effect of eating vegetables for your diet gitu. Nah itu bisa juga dijadikan topik dalam speech kita. Jadi semakin spesifik speech kita itu malah semakin bagus ya. Karena nanti kan ada beberapa supporting material mensupport your specific issue. Kalau terlalu general, nanti malah pembahasannya akan kemana-mana. Jadi intinya selecting topik itu semakin spesifik semakin baik. Nah, atau bisa misalnya temanya masih tetap health, tapi kalian memilih subtemanya tentang stres atau penyebab penyebab kenapa sih kesehatan kita menjadi menurun begitu ya, causes and effects atau solutionnya. Misalnya, saya lebih baik memilih solution, the solution to decrease misalnya ya. eh to decrease the diabetes begitu ya atau the effects of sugar gitu kan atau the causes of health mental health bisa kayak gitu. Nah itu juga bisa ya pokoknya semakin spesifik itu malah semakin bagus. Jadi pastikan kalian main mapping dulu atau misalnya clustering dulu, setelah itu di main mapping temanya sudah terpilih, tapi kita buat subtemanya lagi. Setelah membuat subtemanya ini, kita juga membuat sub-subtemanya lagi. Which one that you want to choose? Apakah um, health-nya itu bagian exercise-nya? Apakah bagian tekanannya, sleep-nya, dietnya, atau health-nya begitu ya. You just practice on this mind mapping.
Nah, sebenarnya banyak sekali ya cara-cara kita untuk men-select the topic. So you can learn by your own selves, ya. You can search many ways to select the topic. Tapi salah satu yang saya sarankan sih tadi ya, ada mind mapping, ada clustering, ada juga feeling gap. Nah, itu juga bisa ya. Karena waktu kita terbatas, jadi mungkin saya akan lanjut ke potential topics for student speech ya. Sebenarnya jika kalian bertanya-tanya topik apa sih yang bagus untuk kita, ya. Yang pertama, ketika kita ingin memilih topik, pastikan subject you know a lot about. Pastikan subjek atau topik tersebut memang kalian sudah tahu, ya. Kalian sudah tahu, sudah familiar, ya. Dan juga apalagi kalau sampai mengalaminya. Everyone knows things or has done things that can be used in a speech, ya. Eh, Ketika kita sudah tahu, kemudian juga memang apalagi sudah mempelajarinya, bahkan sampai mengalaminya, itu ketika kita pidato, itu akan lebih natural. Karena apa? Karena sebenarnya pidato itu isinya bukan hanya kita giving information from the theory or from valid information related to statistic or survey, tapi our experience juga bisa menjadi sebuah topik ya, atau supporting material dalam topik yang kita pilih gitu ya. Karena itu akan menjadi lebih natural. Nah, saran saya sih ketika kalian mau memilih topik itu pastikan subjek you know a lot about, pastikan topiknya kalian memang tahu. For example, kalian adalah mahasiswa kesehatan dan diminta untuk melakukan pidato di SMK SMK atau sekolah kebidanan. Nah, sebenarnya itu kan sudah satu jalur ya, mahasiswa kesehatan dan akan berpidato di sekolah SMK atau kebidanan nursing begitu. Nah, pasti ada beberapa materi tentang kesehatan yang sudah kalian tahu kan. Oleh karena itu bisa dijadikan topik gitu ya. Jangan sampai kalian diminta untuk menjadi pembicara pada siswa eh, atau jurusan kesehatan atau kebidanan begitu. Tapi kaliannya adalah jurusan teknik. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya, knowledge itu kan sangat umum. Tapi pastikan kita sesuai dengan expertise kita. Jika kita sudah sesuai dengan keilmuan kita dan juga ahli kita memang di situ, itu akan lebih mudah menyampaikannya, apalagi jika kita sudah berpengalaman, as I said ya. Pastikan subjects you know a lot about, ya. Jadi jangan sampai kalian berpidato, yang penting isi acara, and then you just accept the invitation without knowing what the audience expectations, what the uh, lembaga yang meminta kita untuk berbicara juga mungkin percaya 100% kepada kita sehingga kita pidato tidak sesuai dengan temanya itu akan mengecewakan. Yang pertama harus diingat adalah subjects you know a lot about dan juga subjects you want to know more about. Nah, biasanya subjek yang kamu ingin ketahui banyak ya. You may choose a subject about which you already have some knowledge or expertise, but not enough to prepare a speech without doing additional research. Nah, ini kalau misalnya emang kalian punya pengetahuan hanya sedikit begitu tentang topik tersebut, tapi kalian harus atau diminta untuk membawakan topik tersebut. Nah, itu alangkah baiknya juga uh, reading terlebih dahulu ya, searching terlebih dahulu. Berarti preparation harus lebih banyak karena apa? Karena untuk menambah supporting material kita, jika pengetahuan kita tidak terlalu banyak tentang topik tersebut, pastikan kita harus reading eh, atau searching dulu gitu ya dari website kah atau dari buku kah gitu ya. Oke, jadi ada beberapa website yang berkaitan dengan selecting the topic ya. You can choose, nanti bisa dipilih saja which one.
topik that you want to deliver. Nah, ini ada beberapa website yang bisa saya share ya, dan sesuai juga dengan topik yang memang kalian ketahui dan topik yang sebenarnya kalian punya pengetahuan tentang itu cuma tidak cukup banyak. Nah, itu bisa juga sih memilih topik tersebut begitu. Asalkan tadi kita harus observasi, harus research, harus baca lah ya sebelumnya karena menjadi speaker itu tidak mudah. Itu akan menjadi pusat perhatian sehingga kita harus knowledgeable ya. Well, I guess enough for today's meeting, and I have a assignment for you ya. Nah, ini ada website dari YouTube ya. Nah, di sini kalian diminta untuk menganalisa ya dan try to analyze. Nanti kalau tidak salah dalam video tersebut ada seseorang wanita yang melakukan pidato dan kalian diminta untuk menganalisa what is the public speaking function that should apa sih fungsi daripada speaking yang dia gunakan. Apa sih topik speech-nya? What is her topic speech ya? Pastikan kalian analisa dulu nih sebelum kalian membuat topiknya. What is the message of her topic? Kemudian apa sih pesan dari topik tersebut? What do you get after watching her speech? Terus apa sih yang kamu dapat ketika setelah menonton speech-nya dia? Write your own topic. Nah, baru kalau sudah kalian menganalisa video yang saya attach ini di nomor 5 bisa kalian menuliskan topik apa. Jadi saya meminta kalian untuk membaca ulang PPT ini atau buku yang sudah saya share dalam Google Classroom, kemudian juga analisa dulu videonya. Setelah memang kalian benar-benar paham, baru kalian write your own topic ya, gitu. Nah, ini ada beberapa referensi, ini sudah saya share dalam Google Classroom ya. Well, I guess enough for today. Thank you so much for your participation. Let's close by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. And see you next time.